Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isna Anggita dari kelas 10 MIPA 6, absen 17. Kali ini saya akan memaparkan penjelasan dan materi mengenai kritik tari. Apa sih kritik tari itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian dari kritik tari adalah kegiatan memberikan apresiasi terhadap karya tari dengan cara menuliskan kembali peristiwa pertunjukan seni tari yang sudah dilakukan atau memberikan komentar terhadap perkembangan peristiwa seni tari pada saat itu. Isi dalam kritik tari dapat berupa deskripsi kejadian pertunjukan, komentar, dan penilaian dari subjek yang melakukan kritik. Istilah subjek yang melakukan kritik tari adalah kritikus tari. Kritik dibutuhkan dalam kehidupan, terutama dalam kebudayaan umat manusia. Kritik tari juga memiliki tujuan. Seorang kritikus harus mempunyai cita rasa seni yang terbuka, artinya mampu mempunyai kapasitas menghargai kreativitas artistik yang sangat beragam. Mengapresiasikan dengan baik karya seni yang eksis di berbagai tempat dan zaman. Beberapa ini adalah tujuan dari kritik tari, antara lain yaitu memberikan laporan ulasan peristiwa pertunjukan, memberikan penilaian dan tanggapan terhadap karya yang dipentaskan, memberikan bahan evaluasi dan masukan positif terhadap karya seniman tari. Selain tujuan, kritik tari juga memiliki fungsi. Fungsi kritik tari sangat penting dalam dunia pendidikan seni tari. Fungsi utama kritik adalah untuk menjembatani persepsi dan apresiasi artistik dan estetik karya tari antara penari dan penikmat tari. Komunikasi antara karya tari yang disajikan kepada penikmat tari akan membuahkan interaksi timbal balik antara keduanya. Secara umum, fungsi kritik tari adalah mengenalkan karya tari kepada masyarakat atau media informasi bagi publik dan media komunikasi antara seniman, kritikus, dan pembaca. Kritik tari juga memiliki beberapa bentuk. Yang pertama ada kritik impresionistik. Adalah kritik yang berupa kesan-kesan pribadi secara subjektif terhadap sebuah karya seni. Yang kedua ada kritik penghakiman. Adalah kritik yang bekerja secara deduksi dengan berpegang teguh pada ukuran-ukuran karya seni tertentu untuk menentukan karya seni itu baik atau tidak. Dan yang terakhir ada kritik teknis, adalah kritik yang bertujuan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan tertentu dari sebuah karya seni agar seniman penciptanya dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan di kemudian hari. Selain bentuk juga terdapat jenis dari kritik tari. Yang pertama ada kritik jurnalistik, yaitu kritik yang ditulis untuk dibaca pembaca oleh pembaca, sutar kabar atau majalah. Tujuannya untuk memberi informasi tentang peristiwa dalam kesenian tari. Yang kedua ada kritik pedagogik, yaitu kritik yang diterapkan dalam proses belajar mengajar pendidikan kesenian. Yang ketiga ada kritik ilmiah, yaitu kritikan yang dilakukan dengan pengkajian nilai secara luas, mendalam dan sistematis, baik menganalisis maupun dalam kaji banding kesejarahan critical judgment. Dan yang terakhir kritik populer, yaitu kritik yang sebagian besar ditulis oleh penulis yang tidak menuntut keahlian kritis. Kritik tari juga memiliki beberapa tahapan atau bisa disebut juga dengan unsur kritik tari. Yang pertama ada deskripsi.
dalam kritik tari adalah suatu penggambaran dengan kata-kata semua yang tersaji dalam karya tari yang ditampilkan. Yang kedua ada analisis formal, merupakan tahapan berikutnya setelah deskripsi. Analisis formal mencoba menjelaskan objek yang dikritik dengan dukungan beberapa data yang tampak secara visual. Yang ketiga ada interpretasi, adalah menafsirkan hal-hal yang terdapat di balik suatu karya tari, menafsirkan makna, pesan atau nilai yang dikandungnya. Serta yang terakhir ada penilaian dalam kritik tari, berdasarkan atas deskripsi, analisis formal, dan interpretasi suatu karya tari dengan data-data visual maupun penjelasan-penjelasan tambahan dari seniman. Dalam kritik seni, ukuran penilaian dapat dilakukan secara general atau non-general. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi kritik tari di kelas 10 ini. Maaf jika ada kesalahan kata maupun informasi-informasi yang terkait. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.